أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم صدق الله العظيم. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah khatib pada siang yang berbahagia pada hari ini, tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian, terkhususnya pada diri khatib sendiri, yakni untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjauhi larangannya dan menjalankan seluruh perintahnya. Adapun tema khutbah khatib pada siang yang berbahagia ini ialah mengingat mati dan kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali amalan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa dengan tidak terasa, tidak sengaja, atau kita pernah menyaksikannya atau melakukannya. Di antaranya adalah yang pertama, meratapi jenazah. Kematian pasti akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Namun yang ditinggal mati, apakah bisa bersabar ataukah tidak? Salah satu kemungkinan besar yang dilakukan oleh manusia jika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya adalah meratapi jenazah. Misalnya dengan menangis sejadi-jadinya, berteriak sekeras-kerasnya, memukuli muka sendiri, mengoyak-ngoyak baju, mengenduli rambut, bahkan sampai memotongnya. Semua perbuatan tersebut menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir, di samping menunjukkan tidak sabar terhadap musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang yang melakukan ratapan berlebihan kepada mayit. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidak termasuk golongan kami yang menampar pipi, merobek-robek baju, dan yang meratap dengan ratapan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Sedih dan berduka cita atas kepergian orang yang dicintai adalah wajar, namun tidak boleh berlebihan sebagaimana hal yang di atas tadi. Bersabar dan menerima terhadap musibah adalah lebih baik dan lebih mulia karena semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua telah digariskan olehnya sehingga manusia tinggal menjalani apa yang sudah menjadi ketentuannya. Adapun yang kedua, menginjak dan duduk di atas kuburan. Ketika mengiring jenazah atau berziarah kubur, sebagian orang ada yang tidak memperhatikan jalan yang mesti dilaluinya, sehingga di sana sini menginjak kuburan dengan tanpa rasa hormat sedikit pun kepada yang sudah meninggal. Dan yang menunggu pemakaman jenazah dengan seenaknya duduk di atas kuburan. Pemandangan seperti ini sering terlihat di masyarakat, padahal Rasulullah SAW mengecam akan hal yang semacam itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga tembus ke kulitnya. Hal itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang ketiga, mencari berkah di kuburan. Kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia dapat memenuhi hajat serta membebaskan manusia dari berbagai kesulitan adalah syirik. Karena kepercayaan ini, mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Padahal mereka meminta tolong kepada Allah dalam setiap sholatnya, namun dalam prakteknya mereka meminta realisasinya kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah tiada
baik para nabi, orang-orang saleh atau lainnya untuk mendapatkan syafaat atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. Sebagian mereka bahkan membiasakan dan mentradisikan menyebut nama syekh atau wali tertentu, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, atau ketika ditimpa musibah atau kesukaran hidup. Di antaranya ada yang menyeru, wahai Muhammad, ada lagi yang menyebut, wahai Ali, yang lainnya menyebut, wahai Syekh atau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada yang menyebut, wahai Syazali, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalakum. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu. Quran surah Al-A'raf ayat 194. Sebagian penyembah kuburan ada yang bertawaf atau mengelilingi kuburan tersebut, mencium setiap sudutnya. Ada juga yang mencium pintu kuburan dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu dari kuburan. Sebagian ada yang bersujud ketika memandangnya, berdiri di depannya dengan penuh khusyuk, merendahkan diri dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan permohonan hajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari berkah di kuburan tidaklah asing bagi sebagian orang yang lebih-lebih di masa sekarang ini, di mana kebutuhan yang penting harus dipenuhi. Namun jalan untuk mengaisnya sangatlah sulit. Kemudian mereka memakai jalan pintas, yaitu dengan bersemedi di atas kuburan. Kemudian ada yang meminta sembuh dari sakit, mendapatkan keturunan, digampangkan urusannya, dan tak jarang di antara mereka yang menyeru, ya Sayyidi, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh, maka janganlah engkau kecewakan aku. Dan ada juga yang mengatakan, ya Sayyidi, aku ini adalah hamba yang hina, dan engkau hamba yang mulia, maka sampaikanlah hajat hamba kau ini kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Quran surah Al-Ahqaf ayat 5. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian mereka mencukur rambutnya di kuburan, dan ada yang membawa buku yang berjudul Manasikul Hajjil Masyahid, atau tata cara beribadah haji di kuburan keramat. Sebelum mereka menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, mereka terlebih dahulu menunaikan haji di tanah perkuburan keramat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa fitnah kuburan dan mayat telah menjadi tradisi dan adat bagi masyarakat kita sekarang ini. Dan oleh sebab itu, kami mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk bersama-sama meninggalkan hal tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang masih melakukan hal itu dapat dibukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.